Welcome to the podcast. Ace! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dimanapun kalian berada, para pendengar S Podcast. Pada hari ini, pada malam ini, S Podcast kembali mengudara dengan tema tetap tentang COVID-19. Cuman hari ini kedatangan teman lama, teman sedari dulu, yaitu Aji Pamungkas. What's up, Aji? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah sehat. Denny sehat, Denny. Alhamdulillah sehat. Jadi ini Aji Pamungkas merupakan teman sedari dulu saya, teman rumah. Dan sekarang Aji kerja di Bekasi. Dan ternyata bagi Aji mah tidak mengenal yang namanya work from home ya, Aji ya? Betul, karena memang pekerjaan saya memang tidak bisa untuk work from home. Sebelumnya, nih saya mau bilang dulu terima kasih buat Denny yang dari kemarin ngobrol ya buat bikin podcast ini. Dari sisi, kalau kemarin kan saya pernah dengar kemarin podcast Denny yang yang tentang COVID juga, tapi dari sisi mungkin sudut pandang teman-teman yang lain semuanya yang kemarin ada di podcast itu emang pada work from home ya, kecuali yang teman Denny yang bisnis ya. Iya. Itu masih berjalan tapi kan tetap masih bisa autopilot gitu. Kalau saya dengar yang teman Denny bisnis itu masih bisa autopilot. Kalau teman-teman yang satunya lagi, teman-teman komplek juga, teman saya juga, itu mah bener-bener mereka ya di rumah pada work aja from home gitu, pada di rumah gitu, aman-aman aja insya Allah lah kalau di rumah mah. Jadi karena cerita Aji ini menarik, di tema hari ini kita akan membahas tentang masih berangkat kerja meski pandemi COVID-19 merajalela. Nah, ini kan istilah nama Aji teh studi kasusnya langsung ya yang merasakan gitu. Ya, jadi betul. Minta pengalamannya lah, juga sharing dari Aji gitu. Sebenarnya pertanyaan pertama dari orang teh Ji, hal naon sih gitu nu dikerjakeun Aji gitu kan, Aji masih berangkat ke kantor ya gitu. Sebenarnya selama corona ieu teh kenapa gitu Aji teh buat harus tetap bekerja sedangkan banyak orang di luar sana kan menggaungkan yang namanya work from home gitu. Dan yang dikerjakan teh sebenarnya sama aja atau enggak sih gitu. Oke, sip. Oke, terima kasih. Pertama, untuk kenapa harus tetap bekerja, memang perusahaan saya bergerak di bidang food and beverage ya. Food and beverage, dan di mana perusahaan saya itu, jalannya perusahaan ini itu ya dengan jualan. Kalau tidak jualan, berarti tidak ada pendapatan untuk perusahaan. Kalau perusahaan tidak punya pendapatan, berarti para karyawannya gimana? Nah, sedangkan operasional yang dijalankan di food and perusahaan saya ini, semua dari pegawainya tuh memang ada pegawai operasional, ada pegawai head office, tapi semuanya pendapatan itu ya masuknya dari operasional, dari outlet yang buka di seluruh Indonesia. Jadi kalau tutup ya berarti tidak punya pendapatan gitu. Jadi mau nggak mau, kalau pemerintah belum nge-lockdown, ya kita terus buka. Gitu. Itu yang pertama. Kalau Aji area kerja di daerah mana, Ji? Sumarekon Bekasi. Oh, Sumarekon Bekasi. Nah, kan setahu orang lihat dari berita mah ya, Bekasi teh termasuk area red zone ya, Ji nya? Zone ya, betul. Untuk Jawa Barat paling red zone itu Bekasi. Betul. Nah, kan istilahnya Aji masih tetap keluar lah gitu buat berangkat kerja gitu. Kayaknya juga nggak hanya Aji gitu. Cuman sebenarnya kebijakan
pemerintah setempat bagaimana gitu. Sedangkan yang saya tahu kan bahwa pemerintah pun sudah mengeluarkan surat edaran gitu untuk menghimbau supaya work from home gitu. Pemerintah gimana? Pemerintah kan masih berupa himbauan. Himbauan itu menghimbau, jangan ke sini ya, jangan ke sana ya, jangan begitu ya. Tidak mengikat gitu. Himbauan itu hanya untuk seperti mengajak. Jadi ya himbauan itu bagi beberapa perusahaan kalau masih dihimbau ya kita tetap bakalan terus berjalan gitu karena itu himbauan. Jadi bukan kita keras kepala atau gimana juga, tapi balik lagi ke tadi kalau perusahaan ini nggak berjalan, karyawannya mau digaji pakai apa? Sedangkan gini, untuk di outletnya sendiri itu pegawai-pegawai itu ada beberapa kategori. Ada dua sih, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Nah, ada yang digajinya per bulan. Jadi mau masuk atau nggak masuk, dia tetap mempunyai gaji tetap seperti orang kantoran, sama gitu. Itu level manajer, level pegawai tetap seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang bekerja di lapangannya ya seperti pramusajinya, terus yang melayaninya, yang bersih-bersihnya, itu mereka digaji itu ya harian. Dia masuk, dia digaji gitu. Jadi yang bukan pegawai tetap sistemnya di perusahaannya seperti itu. Jadi kalau itu masuk ya situ saya bayar, tapi kalau situ nggak masuk berarti situ libur gitu. Jadi misalnya rate-nya seharinya berapa, misalnya 200.000. Nah, jadi setiap dia masuk dia dibayar 200.000. Nah, tapi kalau dia nggak masuk dia nggak dibayar. Nah, sekarang kalau misalnya restoran ditutup, pegawai-pegawai yang gajinya tergantung dengan dia masuk apa enggak dan dia bukan pegawai tetap, itu gimana? Banyak sih sebenarnya, bukan pegawai restoran aja ya, seperti mungkin kayak pabrik tekstil mungkin ya, kalau yang saya tahu tuh dia nggak bisa libur juga. Terus ya karena kan produksi tekstilnya harus tetap berjalan. Banyak lah kalau yang kayak, oh ya ada juga tuh ya teman kita juga sama orang lain Caike ya, yang terus dia kerja di stasiun, dia di PT KAI ya, dia juga tetap harus bekerja sama. Pacar saya juga, apalagi kalau pacar saya itu garda terdepannya, dia apoteker ya, itu lebih ini dari saya, lebih apa resikonya yang dia dapat. Karena gini, orang ke apotek rata-rata pastilah mungkin ada yang beli vitamin, sekarang gitu, ada yang beli masker, tapi dari orang yang datang pasti kan ada orang-orang yang sakit kan. Iya. Kita nggak tahu kan ya. Orang sakit itu mungkin bisa membawa virus atau gimana gitu. Bisa juga. Nah, maksudnya ketika menghadapi konsumen yang kita nggak tahu lah istilahnya gitu, yang entah itu sakit, entah itu ya amit-amit kalau positif gitu. Maksudnya kondisi dalam situasi seperti itu gitu, kondisi kerja Aji seperti apa, dan istilahnya perasaan Aji itu gimana sih itu gitu, was-was kah atau tetap pede kah gitu. Dan sebenarnya siapa sih gitu di lingkungan kerja yang paling terdampak dengan pandemi COVID-19 ini gitu. Tadi juga itu ya, mungkin nyambung juga ke yang tadi pertanyaan pertama, beda nggak sih setelah keadaan sekarang ada pandemi sama kemarin belum ada pandemi, jalannya operasional? Tentu aja beda. Dari segi pendapatan ada penurunan. Tapi alhamdulillah mungkin ini apa ya, kadang-kadang Indonesia atau tempat saya kerja itu ajaib gitu. Pertama kali ada kasus yang 2 orang itu ya dari Depok itu ya, dan kena corona, wah itu langsung tuh pendapatan itu turun jering ya. Tapi setelah 2 minggu berjalan, mungkinnya ada efek dari kayak supermarket. Emang sih supermarket ini udah agak susah nih, kayak cari gula,
cari bawang putih, bawang merah, gitu-gitu cenah kebanyakan udah pada susah. Nah mungkin karena itu udah susah, jadi orang udahlah beli yang instan, kita ke restoran. Nah restoran ini masih buka gitu, outlet ini masih buka ya. Jadi ada ininya lah, ada apa? Ada awalnya turun, ada naik lagi gitu. Tapi secara keseluruhan ya turun gitu, nggak seperti biasanya. Memang turun, tapi alhamdulillahnya bagi pegawai-pegawai yang memang mengharapkan rezeki dari bekerja di food and beverage, dengan keadaan kita masih buka kayak begini, secara rezeki mungkin dia masih bisa terpenuhi. Dan terus tadi gimana sih, takut ya? Apa perasaannya gimana ya? Perasaannya gitu. Gimana gitu? Kalau saya di restoran sekarang udah banyak menerapkan apa yang diaturkan oleh pemerintah ya. Pertama, sekarang mulai per 1 April itu tidak ada makan di dalam. Jadi kalau teman-teman ke restoran food and beverage yang skalanya internasional, yang levelnya internasional, nah itu udah nggak ada makan di dalam tuh. Jadi cuman melayani untuk dibawa pulang gitu. Jadi beli ke situ nggak boleh makan di dalam, makanannya dibawa pulang gitu. Nah terus dalam antrian juga ada social distancing. Nah kita udah buat garis-garis untuk batas-batas orang itu untuk mengantri. Jadi misalnya orangnya banyak banget nih, cuma 5 orang dulu yang boleh masuk, yang lainnya nunggu di luar. 5 orang itu udah beres, 5 orang lagi diambil kayak gitu. Jadi untuk mencegah tindakan preventifnya ada social distancingnya. Dari pegawainya juga sekarang pakai hand gloves gitu, pakai sarung tangan untuk melayaninya. Ya kalau untuk gimana? Kalau untuk menjaga pribadi gitu kan itu mah istilah secara umum prosedur perusahaan gitu, menghadapi konsumen atau apa. Cuman ini mah kalau dari pribadi gitu, Aji sebagai istilahnya yang masih berangkat kerja, tindakan preventif tadi yang dilakukan Aji apa aja gitu, dan kapan juga gitu, dan ngapain aja gitu. Pasti mah berdoa. Berdoanya. Karena maksudnya memang ini tuh pandemi ini tuh sebenarnya dari sekian banyak yang terinfeksi itu sekarang di Indonesia tuh udah 100 terakhir tadi berapa? 1.790 ya. Positif. Nah, betul, ya positif. Tapi untuk seluruh dunia itu 5% dari misalnya ada 2 juta yang kena. Nah, 5% dari 2 juta ini terdampak untuk kritis gitu. Jadi orang ini harus ditangani ke ICU, harus ditangani secara intensif gitu. Dari keseluruhan yang terinfeksi cuma 5% nih. Nah, yang meninggalnya 3%. Berarti di matematika 8 kan ya. Berarti 92% ini masih bisa ya biasa-biasa aja gitu, kayak mungkin kita juga nggak tahu ya kita kena apa enggak, tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa sehat dan masih bisa sembuh sendiri gitu. Kalau memang imun kita bagus gitu. Nah, untuk menjaga gimana diri sendirinya, yaitu tadi Den, kalau saya pribadi, saya sekarang karena pacar saya juga kebetulan pegawai apotek ya, saya beli selalu vitamin untuk menunjang daya tahan tubuh. Kedua, terus mensanitasi diri, menjaga jarak sama teman, nggak pernah salaman, walaupun teman kerja satu kerjaan gitu, kita nggak pernah salaman, kita benar-benar menghindari kontak semuanya. Terus mencuci tangan setiap ini, soalnya emang kudu cuci tangan, intinya apa, tindakan yang paling preventif, yang paling bagus itu cuci tangan, karena ya si virus ini tuh memang cepet banget, gampang banget untuk menyebarnya lewat droplet, lewat mata, lewat hidung, lewat mulut kan, itu kan ya 3 si virus ini tuh. Jadi ya sekarang kan kadang-kadang tangan kita itu habis apain, suka pegang mata ya, ngucek mata gitu kan ya, pegang hidung gatal, terus pegang ngusap mulut gitu. Nah itu yang bahaya tuh. Jadi cuci tangan,
pokoknya pakai masker kemana-mana, dan kalau misalnya setiap sudah beres kerja pulang itu pakaian langsung direndam air panas dan dicuci. Jadi langsung masukin kasih panas, langsung nanti dicuci gitu sih ya gitu. Dan itu sih kalau dari pribadi. Dan itu pasti selalu dilakukan gitu. Setiap hari. Pokoknya itu setiap pulang, apalagi saya gini ya, saya kan tinggal di rumah kakak nih. Saya juga ngerasa sebenarnya perasaan saya itu saya doang yang harus nggak bisa work from home gitu ya. Gimana kalau saya membawa virus gitu, bisa karena di rumah teteh saya ini ada anak kecil, ada teteh saya, ada suaminya. Nah kadang-kadang tuh kayak nggak enak gitu, masa harus jadi sakit gara-gara saya gitu ya. Kalau misalnya saya kena gitu, amit-amit ya Allah gitu, semoga jangan gitu. Jadi ya saya harus melakukan semua itu tindakan preventif dari diri sendiri, karena akibatnya bukan saya doang yang bakalan terinfeksi, saya juga bisa menginfeksi gitu. Jadi sebisa mungkin saya jaga, pokoknya apa yang benar-benar sesuai panduan WHO saya lakuin gitu. Dan saya juga punya teman-teman dari kedokteran ya, saya juga nanya ke mereka harus gimana sih, mereka juga ngasih saran pakai masker, pokoknya tiap pulang cuci baju lo katanya, diikutin dan gitu. Baju gitu, baju dicuci langsung, biasanya baju dicuci 20 kali langsung gitu. Tapi ini mah Ji pertanyaan sedikit mendalam ya. Maksudnya Aji yang sekarang masih berangkat kerja, cek ada Ji suara orang? Ada. Ya Aji yang masih istilahnya yang masih berangkat kerja gitu dalam pandemi ini, sebenarnya ingin gitu Aji buat work from home gitu. Pribadi ya berarti ya. Kalau saya sih ingin, jadi tapi emang nggak akan bisa work from home, tapi paling mungkin jadinya jadi harapannya ya ini tuh harus benar-benar di lockdown gitu. Kenapa harus benar-benar di lockdown? Karena kalau misalnya nggak di lockdown ini nggak akan beres-beres. Yang saya tahu gitu kan, pacar saya juga di kesehatan ya. Jadi sekarang kita lihat kayak Cina, kayak Italia itu angkanya tinggi kan ya. Tapi dengan angka yang tinggi itu mereka terdeteksi semua. Itu tuh benar-benar orang yang real yang terkena gitu. Segitu tuh. Fix gitu maksudnya. Walaupun besar tapi kita tahu gitu, oh jumlahnya sekian, jadi kita harus ngapain tuh tahu gitu. Karena mereka menerapkan sistem lockdown. Jadi ketahuan nih sekarang kalau nggak di lockdown kayak begini ya bakalan terus. Dengar beberapa podcast juga kemarin, podcastnya Asumsi ya, ini bakalan terus menerus dan bahkan Indonesia mungkin bisa jadi yang pertama. Jadi kalau ya pribadi mah ya kalau emang kita emang harus kayaknya harus mengalah gitu, harus benar ya udahlah gitu. Misalnya kalau untuk pegawai kayak saya, mungkin kalau pegawai yang lain yang work from home mungkin masih bisa digaji ya walaupun dia work from home karena kerjaannya bisa diselesaikan oleh work from home. Tapi kayak pekerja kayak saya di dunia retail, di food and beverage, mungkin kita nggak gajian gitu, kita nggak punya uang ya, itu hal yang harus kita terima gitu. Tapi kalau saya pribadi kasarnya gini nih, tapi kita lockdown gitu ya 2 bulan. Saya lockdown 2 bulan tapi semuanya kembali seperti semula, semuanya udah benar-benar bersih lagi, udah bebas dari pandemi atau mungkin udah benar-benar bisa berjalan lagi, ya kita sakit 2 bulan, kasarnya nggak digaji 2 bulan, nggak apa-apa lah gitu. Kalau saya pribadi, toh kalau misalnya kita berjalan terus kayak begini, dan kita kena, terus amit-amitnya gitu kita meregang nyawa gara-gara itu, percuma juga nih. Kita nyari duit mati-matian kalau nyawa kita yang jadi taruhannya. Jadi kalau saya pribadi sih, walaupun saya harus tidak bekerja,
kenapa masih tetap bekerja? Ini kewajiban saya yang pilih pekerjaan seperti ini dari awal, saya harus tanggung jawab, saya harus mengikuti dan apa yang dijalankan oleh perusahaan, itu aja sih. Dan saya ngejaga diri kalau pengennya udah kita lockdown dulu lah gitu. Ekonomi mungkin nanti memang kita 2 bulan ini bakalan sulit gitu. Dan kami bilang gitu kalau nggak salah di Twitter kemarin, harus di lockdown nih katanya. Pernah ya atau Bandung kayaknya siap-siap lockdown. Emang lockdown itu sulit, nah tapi cepat beresnya gitu. Daripada kita ekonomi berjalan kan, pemerintah pusat sekarang kan yang saya dengar sih dampaknya ekonomi. Enak ekonomi tapi parahnya buat apa gitu. Ekonomi tapi emang ada yang lebih mahal dari seharga nyawa. Nyawa kita udah nggak ada, mah ekonomi kita juga udah nggak bisa nyari duit, nyawa nggak ada. Ekonomi nggak bisa ngebayar nyawa. Ekonomi bisa ditumbuhkan kembali oleh siapapun, tapi orang mati sekalipun itu presiden nggak akan bisa, sekalipun itu siapapun nggak akan bisa ngehidupin orang mati. Ya, ternyata cek ada ya Ji ya? Ada. Ya ternyata memang. Saya ada ya? Ada. Ternyata memang orang juga nggak nyangka gitu ya, istilahnya dengan kondisi seperti ini juga masih ada yang berusaha keras lah gitu di luar sana yang masih tetap berangkat kerja gitu. Dan respect buat Aji, respect buat seluruh orang di luar sana juga, terutama terhadap tenaga medis ya, yang istilahnya yang garda terdepan lah gitu. Seperti tadi pacar Aji, salah satu contoh apoteker gitu. Terakhir Ji, mungkin harapan dari Aji, juga pesan dari Aji untuk semua orang yang istilahnya di luar sana yang masih tetap berangkat kerja gitu. Gimana boleh ulang? Sorry. Ya terakhir dari Aji, ya cek terakhir dari Aji mungkin gitu. Harapan juga pesan untuk semua orang yang istilahnya masih tetap berangkat kerja gitu. Untuk orang yang masih bekerja, yuk patuhi. Harapan saya, ayo walaupun kita masih memang ini kewajiban kita, memang kita pekerjaannya seperti ini, harus tetap terus bekerja. Mari kita patuhi apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, himbauan-himbauannya dipatuhi, karena kita memang walau bagaimanapun kita harus mengikuti ya sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Terus jaga kesehatan diri. Ada yang bilang seperti ini. Ini bapak saya dulu bilang gini ya. Kadang-kadang penyakit itu datang dari pikiran. Saya pribadi juga ngerasain nih, kalau misalnya saya mumet di kerjaan, tiba-tiba penyakit-penyakit yang sering ada di tubuh saya itu muncul. Awan lah, sakit gigi atau apalah, banyak orang-orang punya tipenya masing-masing. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya stres, kalau saya misalnya kebahagiaan saya, kalau saya kan kebahagiaan menurun ya. Nah, itu bakalan muncul tuh penyakit-penyakit yang ringan-ringan yang sering kita alami itu bakalan muncul. Nah, itu bisa menurunkan imunitas tubuh kita kan ya. Bahaya banget kalau misalnya imunitas kita turun di saat lagi wabah kayak gini. Jadi banyak-banyak bahagia. Gimana caranya di rumah tapi bisa tetap bahagia, jangan di rumah tuh malah jadi mumet. Gimana caranya? Kayak percaya saya mensiasati dengan beli game Football Manager. Lagi libur main game gitu. Ya apa aja yang bisa mengobati mentalitas kita biar terjaga, karena kalau kita mumet, kita pikiran, akhirnya kita sakit ya, imunitas kita runtuh gitu. Dan kata orang juga benar, jiwa itu mempengaruhi apa yang ada di tubuh kita gitu. Sekarang gini, kalau misalnya jiwa kita dicabut, kita ngerasain nih sakit yang kita rasain enggak kan? Karena saya penyakit diabetes, bisa cabut nyawa mah udah, kita nggak akan ngerasain lagi tuh sakit diabetes, sakit gula kayak gitu, atau kita sakit jantung. Tapi kalau jiwa kita udah cabut, kita udah ngerasain apa. Nah, makanya jiwa yang sehat, jiwa yang bahagia itu bisa
bisa memaintain imunitas kita. Percaya nggak percaya, terbukti lah orang-orang yang suka seserian, orang yang suka bercanda ketawa, rata-rata lebih sehat ya daripada orang yang Benar. marah-marah gitu. Dan tapi sebenarnya di Bekasi saya aneh oke ya, banyak juga dari pribadi takut ya sama pandemi ini jujur. Nah, dan ini kalau keluar rumah rada gimana gitu, rada misalnya yang awalnya santai-santai sekarang mungkin keluar pakai masker gitu nggak? Gimana ulangi Ji? Misalnya Denny keluar rumah sekarang jadi takut gitu kan ya? Iya, sama pakai masker. Kalau emang harus pakai masker, ketemu sama orang, ada orang sedikit batuk, misalnya orang sedikit batuk gitu ya, rada, batuk, gitu ya, rada gitu kan ya sekarang ya. Ada beberapa mungkin orang-orang yang emang harus bekerja nyari duitnya harian kayak gini ya kayak gitu. Saya contohin aja nih nyatanya depan mata saya kemarin abang-abang ojol. Jadi mereka itu kan kalau ngambil orderan itu suka nitik ya kan? Iya. Nitik di satu tempat. Nah itu tuh nongkrong, ngopi bareng. Demi Allah, ngopi bareng, gelas bareng, nggak ada jarak sosial distancingnya. Ya Allah Akbar. Ini pikiran aku mahangnya apakah mungkin gitu dia? Ya elah, gua mah tiap hari juga udah berjuang dengan garis kematian gitu ya, karena sehari-hari saya nyari duit ini untuk hidup. Saya kalau nggak nyari duit, anak saya nggak makan, bisa pada sakit, bisa pada meninggal gitu. Jadi dia karena setiap harinya udah hidup di garis menghadapi garis kematian ya mungkin biasa ya, tapi sebenarnya kasihan ke orang lain gitu kalau misalnya dia membawa virus gitu ya. Dari satu lingkungan itu yang kena ya ngopi bareng. Yang di perempatan di Bekasi masih ada manusia silver demi Allah jam 1 malam sumpah. Yang hiji penting demi Allah aing kamari pulang masih perempatan kan naon ya manusia silver sumpah. Astagfirullahaladzim, pikiran di mana gitu. Ya, lamun misalnya yang duit nyari duit gitu. Jadi manusia silver jam 1 malam sahan rek mere gitu. Siapa yang mau mati? Ya, benar gitu. Terang lah, naon siang-siang nggak apa-apa gitu maksudnya. Kalau mau neangan. Tapi pokoknya kalau misalnya pemerintah nggak tegas, ya semua ada resikonya gitu. Resikonya pasti ya banyak orang yang bakalan tertular tapi tidak teridentifikasi gitu. Tapi di Rancaikek cuma aman ya. Ya aman nggak aman dan nggak tahu sih sebenarnya. Udah ada belum sih di Rancaikek sebetulnya? Kebanyakan PDP ya Ji, nggak tahu kalau positif saya kurang update dan sebenarnya bukan nggak mau tahu gitu, ngalir weh gitu, asalkan kitanya bisa menjaga diri gitu loh. Tapi kadang ini nih jadi takut juga gitu dengar berita itu kadang-kadang jadi kadang-kadang saya pribadi menghindari misalnya 5 hari nggak dengerin berita tapi hari ke-6 saya harus tahu nih berita karena kalau nggak ada perkembangan gitu. Tapi dilema kalau tahu pun jadi takut kayak kemarin lah dengerin yang si Asumsi itu apa dia bilang ya kita harus siapin kuburan massal kita aduh maksudnya wah ini dalam bahaya pisan gitu maksudnya. Ya intinya mah Ji gimana ya mungkin ke Indonesia mah cuma mampir ya gitu virus corona teh, semoga nanti bisa kembali ke asalnya gitu. Tapi udah bukan lagi kita harus karena awal jangan panik sekarang kita memang harus panik. Tapi panik dalam artian kita paniknya panik pinter lah, jangan sampai kita ngeborong APD, ngeborong ya kalau kita yang beli APD tenang kita punya uang
kasihan gitu pegawai kesehatan secukupnya apa-apa. Di sini juga melatih egoisme orang sih. Kita juga harus belanja mungkin secukupnya, karena kan kebutuhan kayak begini berarti orang-orang sama membutuhkan hal-halnya itu barengan gitu. Misalnya work from home semua, yang jualan nggak ada, berarti semua pada ke supermarket. Di supermarket berarti yang dulunya supermarket cuma sedikit orang, cuma sekarang banyak. Nah, kita juga harus bijak juga. Egoisme harus harus ditahan. Siap. Mantap sekali Aji, terima kasih Ji mungkin atas waktunya, dan tetap semangat juga buat Aji dalam menghadapi yang masih berangkat kerja di tengah pandemi COVID-19 gitu. Siap. Jadi terima kasih Ji waktunya, tetap semangat, tetap fokus satu titik dan tetap selalu berdoa di jalan yang benar. Hatur nuhun juga, terima kasih ya untuk waktunya, beri kesempatan buat ngobrol di Ace Podcast ya. Siap, mantap. Ya. Jadi buat para pemirsa dan para pendengar, terima kasih yang sudah. Jadi itulah kisah cerita dari Aji Pamungkas tentang yang istilahnya yang masih berangkat kerja di tengah pandemi COVID-19. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sekedar informasi sebelum ditutup bahwa S4U tetap hadir untuk kalian semua. Jadi bagi kalian semua yang masih merasa bosan di rumah, kami siap menjadi teman diskusi, teman ngobrol, teman curhat, dan teman apapun itu, bisa direkord maupun tidak. Terima kasih buat Aji, terima kasih buat semuanya. Kami ini sama-sama. Siap. Ya, terima kasih, dan penutup di episode kali ini ditutup dengan lagu dari Scorpion, Wind of Change. Terima kasih buat semuanya. Ace Podcast. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Dream
into the phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell.